Terkadang perspektif ketiga itu muncul dari sisi humor. Ah, Ya, saya coba mulai humor pertamanya beginilah Pak Pendeta. halo sahabat AS Podcast dimanapun Anda berada. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, senang jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Hariman Andri Patiana Kota. Hari ini saya sudah punya seorang tamu spesial. Kalau di kampus beliau biasa dipanggil Bang Yosi. Tapi nama lengkapnya itu adalah Yohanes Sirait. Seorang dosen muda dari Universitas Kristen Maranatha, tepatnya di Fakultas Hukum. Selamat datang Bang Yosi Ya, di studio Ice Podcast. Ini kali pertama kita berjumpa di podcast. Ya. Pertama. Bang Yosi sehari-hari di kampus mengajar S1 Ya. dan saya dengar lagi sambil kuliah S3. Ya, benar Pak Pendeta. Sekarang lagi lanjut studi S3 di Universitas Indonesia. Wow, semoga cepat selesai. Amin Pak. Amin. Karena Indonesia butuh intelektual muda, ya, terkhusus akademisi yang memang kuat dengan pikiran-pikiran hukum, dan kita terus-menerus nih, Bang Yosi, ya, diperhadapkan dengan isu-isu politik dan hukum. Ya. Tapi hari ini, teman-teman, di segmen ini saya mau ngobrol dengan Bang Yosi seputar realitas politik atau realitas keindonesiaan kita secara umum, ya, menyongsong pemilu serentak 2024. Kita mau ngelihat ini dari perspektif humor. Ya. Soalnya udah pada tegang-tegang, ya. Pak. Pada tegang-tegang nih Bang Yosi. Ini kan ada 3 paslon, ya. Ada 3 paslon. Orang sudah mulai, bahkan terakhir saya lihat itu bahkan berpose untuk ASN, nggak boleh tuh ya, sarangeo sudah nggak boleh. Nah, kita di Maranatha nanti dipikir nomor 2, ya. Kita di Maranatha kan kita punya integrity, care, excellent. Tiga-tiganya. Cuma pas terakhir kalau di bidik kamera pas lagi 3, ini kan top juga nggak bisa. Jadi 1, 2, 3 memang riskan sekarang. Jadi sampai dilarang-larang. Ini gimana ini Bang Yosi? Kita butuh perspektif yang lebih jenaka, yang membuat kita itu bisa menyikapi realitas ini dengan lebih santai. Ya, apakah humor cukup untuk kita pakai sebagai kacamata untuk melihat realitas politik Indonesia menyongsong pemilu 2024? Ya, jadi memang ada sebuah pepatah Pak Pendeta, ya. Ketika ada pro dan kontra dan kita kesulitan menentukan pro atau kontra, terkadang perspektif ketiga itu muncul dari sisi humor. Ya, saya coba mulai humor pertamanya beginilah Pak Pendeta. Katanya pejabat itu pelayan, gitu ya. Rakyat ini adalah tuan atau majikan. Tapi saya bingung kok di acara-acara pelayan duduknya di depan. Ya, di kursi paling depan ada meja, ada sajian. Tuan yang majikan duduknya di belakang, kadang diri panas-panasan. Lah, ini nggak kebalik begitu ya. Harusnya kalau ada acara yang membuat acara adalah pelayan, rakyat sebagai tuan harusnya yang disajikan dengan makanan-makanan enak. Mereka yang harusnya panas-panasan diri. Jangan ketika nyari suara, ngakunya saya untuk rakyat. Tapi kas sudah diterima bikin acara, rakyatnya yang disuruh diri-diri Pak Pendeta. Ya, mungkin itu humor pertama lah ya, realita kita saat ini. Terlebih kadang rakyat sendiri yang merendahkan diri. Ketika pejabat datang, kok kayak kedatangan tuan besar begitu ya. Ini Bang Yosi, saya jadi ingat, Bang Yosi ngomong gini, saya ingat apa yang pernah dikritik juga oleh Prof. Joas
Adi Prasetya, pendeta, ya, dia mengkritik model kepemimpinan servant leadership, ya, kepemimpinan hamba. Oh, ini kan jadi diusung di mana-mana nih, ya. Pemimpin di negara dibilang kami ini hamba rakyat. Kalau di gereja pendeta, romo, ya, ini dianggap sebagai pelayan. Tapi kalau mau makan, ya, kalau pendeta itu belum timba untuk makan, yang lain nggak boleh yang lain nggak bisa makan loh. Ini yang tuan yang mana, yang hamba yang mana, ini benar lucu juga, ya. Ya, tapi itulah realitanya kan. Tapi justru ini harusnya menyadarkan masyarakat bahwa mereka juga harus mau diperlakukan sebagai tuan yang benar-benar tuan, bahkan ketika pemilihan itu sudah selesai. Itu justru yang paling penting, Pak Pendeta. Nah, kita lihat lagi nih Bang Yosi, lucu-lucu yang terjadi di sekitar politik kita. Ini masyarakat kita semakin mendekat ke hari kasih suara, ya kan? Hari kasih suara itu mulai kepanasan. Ya, mulai kepanasan. Karena itu saya pakai baju pink, Mbak. Biar ingat nanti Valentine kan. Valentine, ya. Kita jadikan kasih sayang itu mewarnai hari kasih suara, ya. Iya, benar, Pak. Nah, ini gontok-gontokan yang 01 misalnya, ya. Dulu orang nggak kepikiran kan, PKS kok bisa koalisi sama PKB. Ya. Ini saya nggak nyebutin panjang ya, inisialnya saja, inisialnya, ya. Inisialnya PKS sama PKB. Orang nggak kebayang, ya, kan? Benar, Pak. Lalu di paslon kedua juga ketiga nih, ini kan menarik juga, nih ya. Yang salah satunya sebelumnya itu kan sudah didaulat jadi jurkam, ya, untuk paslon 3 yang sekarang, ya. Tiba-tiba mendekat ini berubah, ya, masuk jadi calon wakil dari Pak Prabowo, gitu, ya. Ini ternyata cair sekali nih, ya, cair sekali. Yang di paslon 2, kemudian paslon 3 ya PDIP, kemudian mengambil orang yang bukan partai, ya. Seorang akademisi tapi dari jalur kalau aliran keagamaan mungkin Islam kultural, ya, di NU. Nah, dan kita tahu kan, Bapak ini kan dulu juga pernah berpasangan di pemilu sebelumnya kan, dengan Pak Prabowo. Ya, ini sekarang kemudian mereka berdiri berhadap-hadapan nih, ya. Yang satu calon wakil presiden menggandeng wakil presiden yang lain, ya, yang sebelumnya jadi jurkam, dan ini yang dulu jadi wakil, ini sekarang berpasangan dengan PDIP. Nah, ini gimana Bang Yosi melihat hal ini? Kok di elit ini tampak cair sekali kan? Masyarakat kok jadi panas-panas gitu. Harusnya mereka lihat itu juga jadi lucu-lucuan dalam politik kan. Ya, kalau saya sih lihatnya kayak kebayang film drama Korea, Pak Pendeta. Kayak sinetron juga di Indonesia. Katanya kan kalau di sinetron atau drama Korea itu yang paling sering berantem itu justru yang bakal jadi pasangan. Nah, ini kan mirip, Pak Pendeta, ya. Artinya apa? Ini bisa saja sesuatu yang terjadi memang secara kebetulan, atau ya kayak ke drama Korea, di setting juga, begitu ya, ada sutradara di baliknya. Namun kita sebagai penonton, ya kan, kayak kita nonton drama Korea, kita nikmati saja, tapi jangan jadikan film Korea itu seolah-olah realita yang sebenarnya. Karena contoh juga Pak Pendeta, ketika kita bilang Korean Wave lah di mana-mana sekarang, ya. Film Korea itu selalu mempertontonkan mereka tuh negara yang paling bagus secara budaya. Melawan segala bentuk bully. Padahal realitanya negara yang paling banyak bully salah satunya adalah Korea Selatan. Nah, jangan-jangan sebenarnya apa yang dipertontonkan oleh elit politik ini seolah-olah bagus, tapi sebenarnya kayak drama Korea, realitas sebenarnya ternyata tidak sebagus itu. Ini hanya tentang
sekarang kita harus bersama supaya kuenya terjaga. Daripada nggak dapat kue, ya nggak apa-apa berbagi sama musuh yang ada sekarang. Tapi bukan dalam konteks kasihi musuh ini ya. Tapi yuk sama dengan musuh, tapi nanti kuenya aman ya. Jangan sampai begitu juga ya. Rakyat harus melihatnya secara realistis seperti itu, tapi juga coba kritis gitu, supaya jangan terlalu mendalami, mencintai sosok-sosok tertentu sampai akhirnya membenci yang tidak ada urusan dengan sosok-sosok tadi, yaitu apa, tetangga, teman, bahkan saudara sendiri, Pak Pendeta. Jadi jangan sampai kita jadi pendukung yang terlalu fanatik ya, gitu ya. Benar. Karena ya ini saya ingat di Bang Yosi ada gium dalam dunia politik kan, tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada itu adalah kepentingan abadi. Nah ini kepentingan bagi-bagi kue tadi ya. Iya, itu yang abadi ternyata. Itu yang abadi ternyata. Jadi kalau pemimpinnya atau calon-calon pemimpin punya sikap seperti itu. Nah menurut Bang Yosi, kita nih ya, masyarakat sipil ya, rakyat jelata ya, gimana kita menyikapi realitas politik yang seperti ini dan apa yang harus kita lakukan supaya ya ini kan katanya pemilu itu kan pesta demokrasi. Ya. Nah, gimana supaya pesta ini oke lah yang di atas bagi-bagi kue ya, tapi kemudian kita ini nggak berantem karena mereka mau rebutan kue ya, tapi kita semua bisa happy, bisa asik ya, bisa gembira. Menurut Bang Yosi gimana? Ya, jadi menurut saya begini Pak Pendeta, kita sebagai warga negara yang baik begitu ya, jangan melihat pemilu ini hanya selesai di satu hari nanti di tanggal 14 Februari, tapi juga kita lihat lebih dari itu. Dan kita juga jangan melihat hanya persoalan kita memilih si A, si B atau si C untuk jadi presiden dan wakil presiden, kemudian selesai. Karena apa? Ketika presiden dan wakil presiden terpilih, maka dua orang ini setidaknya punya kekuasaan atau kewenangan untuk memilih orang lain dalam membantu pekerjaannya. Baik itu nanti menteri, dan juga nanti yang berhubungan dengan misalnya ada urusan BUMN nanti siapa komisarisnya, siapa direktur dan lain. Akan banyak sektor yang terpengaruhi. Lapisan-lapisan di bawah itunya. Dari orang yang kita pilih ini. Dan orang-orang yang dipilih dari orang yang kita pilih ini justru itulah yang akan paling memberikan dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau yang dipilih kepala bulognya gitu ya, si A, si B, tapi tidak baik, ya urusan beras kita nggak nyaman. Kalau yang dipilih menteri perdagangannya yang nggak baik, urusan cabai kita nggak nyaman, urusan perdagangan kita nggak nyaman. Begitu juga menteri-menteri yang lain atau jabatan-jabatan lainnya. Karena itu yang akan langsung berdampak kepada kita. Kalau apa yang dikerjakan oleh presiden dan wakil presiden itu nggak langsung terasa kepada masyarakat, dan dia bisa dimainkan melalui data. Tapi apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat nanti yang dipilih oleh presiden dan wakil presiden itu yang paling dirasakan oleh masyarakat. Jadi ketika kita salah memilih presiden dan wakil presiden, kita bukan hanya salah memilih kepala negara dan wakil kepala negara, tapi salah memilih orang yang tidak mampu memilih orang yang tepat yang memberikan kontribusi langsung kepada kita sebagai masyarakat. Karena biasanya itu kan sudah deal-dealan dulu kan? Ya, tadi bagi-bagi kue tadi Pak Pendeta. Kalau saya berhasil, kamu nanti jadi menteri ya. Kamu nanti bisa jadi komisaris di mana gitu ya. Jadi memang nggak ada yang gratis ya, Bang Yosi. Nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Ini, Pak Pendeta. Kalau nggak ada yang gratis, apakah masyarakat juga harus dibayar untuk memberikan suara? Oke, ini justru jadi menarik. Ini kayak kontradiksi Pak Pendeta ya. Kalau nggak ada yang gratis, apakah masyarakat perlu dibayar? Kalau saya bilang. Tapi tidak dibayar untuk memilih. Karena kalau dibayar untuk memilih paling 50.000, 100.000, 200.000. Tapi bayarannya apa? Setelah dipilih, ada kontribusi nyata dari apa yang dilakukan oleh presiden, wakil presiden, dan pembantu-pembantunya terhadap masyarakat. Bayarnya nanti. Beda dengan korupsi. Korupsi kan duluan dibayar, baru ngerjain yang menguntungkan orang yang membayar. Kalau kita enggak, kita dibayarnya nanti setelah yang kita pilih itu menang. Membayar dengan
kebijakan yang pro rakyat, benar, ya, Pak Pendeta, dibayar dengan pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah itu teman-teman, ya, teman-teman muda atau siapapun, ya, jangan mau dibayar di muka kayak koruptor itu, dan gak akan ada perubahan kalau kita gadaikan negeri ini, ya, dan kita sendiri menjadi seperti koruptor. Ya. Kita akan dengarkan dari Bang Yosi, ya, semacam kesimpulan atau closing statement yang memacu kita semua supaya walaupun kita ini sedang ada di masa pemilu, tapi gak usah tegang-tegang kali lah. Macam apa kali kulihat begitu, ya. Kata apa teman-teman kita itu, ya. Tapi kita mau sikapi ini dengan santai, dengan humor, tapi sekaligus punya nalar kritis. Nah, kita dengar ini dari Bang Yosi supaya tadi jangan salah pilih pemimpin yang nanti salah juga milih pembantu-pembantunya yang punya dampak ke dapur kita. Ya, baik Pak Pendeta. Mungkin saya menutup ini dengan mengajak teman-teman, khususnya anak-anak muda begitu ya, untuk kita kemudian kritis bahwa pekerjaan kita itu dimulai yang sebenarnya bukan saat kita mencoblos, tapi setelah pengumuman dilakukan oleh KPU siapa pemenangnya. Maka sejak hari itu sampai dengan 5 tahun nanti dia menjabat, tagih semua janji-janjinya, kritisi semua janji-janjinya. Kalau ada yang kurang bahkan sedikit pun sampaikan kekurangan tadi. Saya cukup setuju bahwa pujian kepada pejabat itu sesuatu yang tidak dibutuhkan karena itu adalah pekerjaan dia dan dia digaji untuk itu. Itu kewajibannya, ya. Kewajibannya, dan dia dapat lebih daripada apa yang digaji kadang untuk pekerjaan tersebut atau jabatan tersebut. Maka yang harus kita lakukan adalah selalu mengkritisi. Ya, kalau kita nggak kritisi, ya mereka merasa nyaman. Kalau dia nyaman, maka dia makin berani untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Tapi semakin kita sering kritisi, setidaknya mereka merasa terganggu setiap kali mereka mengambil tindakan, langkah atau apapun, karena kita siap sebagai anak muda khususnya untuk terus mengkritisi dan mempertanyakan. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman muda, khususnya kalau mahasiswa, skeptis itu butuh, yaitu sifat yang mempertanyakan segala sesuatu. Kalau ada yang kurang, tanya, ini kok kurang Pak, katanya mau kasih janji segini, tapi ini kurang, kenapa kurang, apa yang kurang, apa masalahnya. Selalu pertanyakan, supaya kita tahu kebenaran dari setiap apa yang mereka lakukan. Karena hanya kalau data, semua media di Indonesia itu dipegang oleh politisi. Data bisa dimainkan. Tapi yang real dirasakan masyarakat, itu hanya pemuda yang bisa langsung turun untuk bertanya ke masyarakat, kemudian mewakili masyarakat yang khususnya tingkat pendidikannya rendah, tingkat ekonomi rendah, sehingga tidak punya waktu untuk mengkritisi. Anak muda yang harus mengambil peran itu. Jadi anak muda, tetaplah rawat pikiran kritis. Jadi skeptis dalam berdemokrasi itu justru penting. Kenapa? Karena politisi kita itu beda sama pilkab. Ya. Kalau pilkab itu lupa jadi. Kalau nggak percaya tanya ibu-ibu, ya, lupa jadi. Tapi kalau di pilkada atau pemilu, kebanyakan politisi kalau sudah jadi lupa. Jadi apa yang dikatakan oleh Bang Yosi tadi, mari kita terus kawal demokrasi kita. Hatur nuhun. Ya, sami-sami Pak Yosi sudah datang di AS Podcast, dan terima kasih juga para sahabat yang dengan setia mengikuti acara ini. Mari kita berdemokrasi dengan humor yang cerdas. Salam dari kami, salam AS. Ini bukan kampanye, ini salam kami di Universitas Kristen Maranatha. Kita kasih salam Bang Yosi. Salam AS, integrity, care, excellence.